Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Gumla dengan nomor pokok mahasiswa 233507111. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam dari sosok Amin Rais. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai biografi beliau. Amin Rais lahir pada 22 April 1944 di kota Solo. Beliau adalah seorang politisi, cendekiawan, dan tokoh muslim yang dikenal sebagai pemimpin reformasi di Indonesia. Amin Rais adalah alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan di Al-Azhar Mesir, serta meraih gelar doktor dari Universitas Chicago. Karirnya dimulai sebagai akademisi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dan beliau menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Amin juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai ketua umum PP. Ia dikenal luas karena keberaniannya dalam mengkritik pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, serta usahanya dalam mendorong reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998. Amin Rais memiliki gagasan utama. Yang pertama itu mendorong demokrasi dan musyawarah. Amin berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ia mendorong penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan politik dan sosial. Yang selanjutnya itu mengenai tauhid dan sosial. Amin memperkenalkan konsep tauhid dan sosial yang menekankan persatuan umat manusia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau latar belakang sosial. Selanjutnya ia juga menekankan mengenai keadilan. Pentingnya keadilan sosial dan hukum dalam masyarakat, dan bahwa negara itu harus dibangun atas dasar keadilan. Dan yang terakhir itu mengenai relasi Islam dan negara. Amin cukup menolak gagasan negara Islam yang kaku, dan ia lebih memilih untuk menekankan bahwa negara itu harus mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga itu mengenai bagaimana sih relevansi gagasan tokoh ini dengan kondisi umat Islam saat ini. Nah, gagasan Amin Rais itu cukup relevan lah dengan kondisi umat Islam di Indonesia saat ini yang masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu mengenai kepercayaan terhadap institusi. Banyak umat Islam merasa cukup skeptis terhadap pemerintahan dan institusi politik. Gagasan Amin tentang musyawarah dan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk membangun kepercayaan ini. Yang selanjutnya mengenai kesenjangan sosial, ketidakadilan sosial dan ekonomi masih cukup menjadi persoalan utama. Konsep keadilan yang diusung Amin dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan merata. Yang selanjutnya adalah pluralisme dan toleransi. Dengan keberagaman yang ada, gagasan tauhid sosial Amin menjadi penting untuk mendorong persatuan dan toleransi antara berbagai kelompok masyarakat. Ini menjadi cukup relevan lah di era saat ini dalam konteks Indonesia yang plural. Yang selanjutnya, demokrasi yang berbasis nilai Islam. Saat ini ada kebutuhan untuk menegaskan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan nilai Islam. Gagasan Amin tentang demokrasi religius dapat menjadi landasan bagi umat Islam untuk terlibat aktif dalam politik kehilangan identitas beragama. Jadi mungkin kesimpulannya secara keseluruhan gagasan-gagasan Amin Rais membawa solusi yang cukup dapat membantu lah untuk umat Islam di era saat ini untuk menghadapi tantangan kontemporer dengan pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan bertoleransi pada nilai-nilai moral. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.